Selamat datang di Wow Channel. Jangan lupa subscribe. Apa sih arti sebenarnya dari menjadi kaya? Apakah itu hanya tentang memiliki banyak uang, atau ada makna yang lebih dalam di baliknya? Kita sering menghubungkan kekayaan dengan jumlah uang di rekening bank. Angka-angka ini memang penting, tetapi apakah itu benar-benar mencerminkan kekayaan sejati? Padahal konsep kekayaan itu lebih luas dan personal daripada sekadar angka. Kekayaan bisa berarti memiliki waktu untuk menikmati hobi, menghabiskan waktu bersama keluarga, atau bahkan memiliki kesehatan yang baik. Kekayaan adalah gabungan dari keamanan finansial, pilihan gaya hidup, dan kepuasan pribadi. Ini adalah kombinasi dari berbagai elemen yang membuat hidup kita terasa lengkap dan memuaskan. Definisi kaya itu sendiri berbeda-beda di setiap negara dan budaya. Apa yang dianggap sebagai kekayaan di satu tempat mungkin tidak sama dengan di tempat lain. Apa yang dianggap hidup nyaman di satu tempat bisa jadi terlihat berlebihan di tempat lain. Misalnya, gaya hidup di Eropa yang lebih sederhana bisa sangat berbeda dengan gaya hidup mewah di Amerika. Perbedaan ini penting untuk memahami lanskap kekayaan global. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa lebih menghargai berbagai cara orang mencapai kesejahteraan di seluruh dunia. Bayangkan sebuah keluarga di kota besar di Asia, hidup nyaman di apartemen sederhana, menikmati makanan lokal, dan memprioritaskan pendidikan anak-anak mereka. Mereka mungkin tidak memiliki banyak barang mewah, tetapi mereka merasa kaya dengan cara mereka sendiri. Bandingkan dengan keluarga di pinggiran kota Amerika Utara yang luas, tinggal di rumah besar, punya beberapa mobil, dan sering makan di luar. Mereka mungkin memiliki lebih banyak barang, tetapi apakah itu membuat mereka lebih kaya? Kedua keluarga ini bisa dianggap kaya dalam konteks mereka masing-masing, meskipun gaya hidup dan kebiasaan belanjanya berbeda jauh. Kekayaan sejati adalah bagaimana kita merasa puas dan bahagia dengan apa yang kita miliki. Jadi, saat kita menjelajahi kekayaan di seluruh dunia, ingatlah bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang mengumpulkan harta, tetapi tentang mencapai rasa berkecukupan dan kesejahteraan dalam konteks hidup dan komunitas kita sendiri. Ini adalah tentang menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam hal-hal yang membuat hidup kita bermakna. Amerika Serikat, yang sering dilihat sebagai tanah impian, memiliki definisi kekayaan yang dinamis dan terus berkembang. Dari kota-kota besar yang berkilauan hingga pinggiran kota yang tenang, setiap sudut negara ini memiliki cerita unik tentang kekayaan dan aspirasi. American Dream yang ikonik, visi tentang kepemilikan rumah, keamanan finansial, dan mobilitas sosial, telah menjadi pendorong bagi generasi ke generasi. Ini adalah impian yang mendorong orang untuk bekerja keras, menabung, dan berinvestasi dalam pendidikan dan karier mereka. Namun, realitas ekonomi abad ke-21 menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Faktor-faktor seperti kenaikan biaya perumahan, biaya kesehatan, dan utang pinjaman mahasiswa membuat pencapaian American Dream lebih sulit bagi banyak orang. Banyak keluarga yang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, apalagi mencapai impian yang lebih besar. Sebuah survei tahun 2021 oleh Charles Schwab mengungkapkan bahwa orang Amerika percaya bahwa dibutuhkan kekayaan bersih rata-rata 2,2 juta dolar untuk dianggap kaya. Ini adalah angka yang mengejutkan bagi banyak orang, tetapi mencerminkan realitas ekonomi yang dihadapi oleh banyak keluarga. Angka ini, meskipun besar, mencerminkan tingginya biaya hidup di banyak wilayah Amerika Serikat, terutama di daerah metropolitan utama. Di kota-kota seperti New York, San Francisco, dan Los Angeles, biaya hidup bisa sangat tinggi, membuat impian memiliki rumah menjadi tantangan besar. Memiliki rumah yang sering dianggap sebagai landasan American Dream bisa sangat mahal di kota-kota seperti San Francisco, New York, dan Los Angeles. Harga properti di daerah-daerah ini telah meroket dalam beberapa dekade terakhir, membuat banyak orang harus mencari alternatif lain. Terlebih lagi, definisi kekayaan di Amerika melampaui aset fisik. Akses ke pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan peluang untuk pertumbuhan pribadi dan profesional juga sangat dihargai. Pendidikan yang baik dan layanan kesehatan yang memadai adalah komponen penting dari kesejahteraan yang diinginkan banyak orang. Oleh karena itu, mengejar American Dream tidak hanya mencakup keamanan finansial, tetapi juga rasa sejahtera dan kepuasan. Ini adalah perjalanan yang melibatkan banyak aspek kehidupan, dari hubungan keluarga hingga pengembangan diri, dan dari stabilitas ekonomi hingga kebahagiaan pribadi.
Dalam dunia yang terus berubah, definisi kekayaan dan kesuksesan juga terus berkembang, mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat yang beragam. Melintasi Atlantik, kita menemukan perspektif yang berbeda tentang kekayaan di Eropa. Di sini, kekayaan tidak hanya diukur dari jumlah uang atau properti yang dimiliki, tetapi juga dari kualitas hidup dan kesejahteraan sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Meskipun benua ini memiliki beragam ekonomi dan budaya, benang merahnya adalah penekanan yang lebih besar pada jaring pengaman sosial dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Orang-orang di Eropa cenderung menghargai waktu luang dan interaksi sosial, yang seringkali dianggap sama pentingnya dengan pencapaian profesional. Banyak negara Eropa menawarkan sistem perawatan kesehatan yang komprehensif, pendidikan bersubsidi, dan program kesejahteraan sosial yang murah hati. Ini berarti bahwa akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tidak bergantung pada kekayaan pribadi, tetapi dianggap sebagai hak dasar setiap warga negara. Faktor-faktor ini berkontribusi pada rasa aman secara finansial dan kesejahteraan, bahkan di antara mereka yang mungkin tidak memiliki kekayaan pribadi yang besar. Rasa aman ini memungkinkan orang untuk lebih fokus pada pengembangan diri dan kontribusi mereka kepada masyarakat. Misalnya, di negara-negara Skandinavia seperti Norwegia dan Denmark, pajak yang tinggi mendanai jaring pengaman sosial yang kuat yang menyediakan layanan kesehatan, pendidikan gratis, dan tunjangan pengangguran yang besar bagi warganya. Ini menciptakan lingkungan di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk sukses, tanpa harus khawatir tentang kebutuhan dasar mereka. Fokus pada kesejahteraan sosial ini menumbuhkan rasa kesejahteraan kolektif dan mengurangi tekanan pada individu untuk mengumpulkan kekayaan semata-mata untuk keamanan finansial. Orang-orang merasa lebih terhubung satu sama lain dan lebih siap untuk menghadapi tantangan bersama. Namun, penekanan pada kesejahteraan sosial ini tidak meniadakan keinginan untuk kekayaan pribadi. Banyak orang Eropa masih berusaha untuk mencapai kesuksesan finansial dan menikmati kemewahan, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang seimbang dan berkelanjutan. Memiliki properti, menikmati pengalaman budaya, dan bepergian masih menjadi aspirasi yang sangat dihargai. Budaya dan sejarah yang kaya di Eropa menawarkan banyak kesempatan untuk eksplorasi dan pembelajaran, yang dianggap sebagai bagian penting dari kekayaan hidup. Perbedaannya terletak pada persepsi kekayaan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang, bukan tujuan akhir itu sendiri. Kekayaan dilihat sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih besar, baik secara individu maupun kolektif. Dan ini adalah inti dari perspektif Eropa tentang kemakmuran. Asia, benua dengan kontras yang mencolok, menyajikan permadani kekayaan dan kemakmuran yang menarik. Dari gedung pencakar langit Hong Kong yang menjulang tinggi hingga jalanan Mumbai yang ramai, lanskap ekonomi Asia sama beragamnya dengan budayanya. Di negara-negara berkembang pesat seperti Tiongkok dan India, kelas menengah yang berkembang sedang mendefinisikan kembali konsep kekayaan. Kepemilikan rumah, akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, dan kemampuan untuk menikmati belanja barang-barang sekunder semakin dipandang sebagai tanda kesuksesan. Sementara itu, di negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan, kekayaan sering dikaitkan dengan stabilitas keuangan, investasi, dan kepemilikan barang-barang mewah. Negara-negara ini juga bergulat tantangan ketimpangan pendapatan dan kenaikan biaya hidup di pusat-pusat kota. Di seluruh Asia, faktor budaya memainkan peran penting dalam membentuk persepsi tentang kekayaan. Berbakti kepada orang tua, pentingnya keluarga, dan etos kerja yang kuat memengaruhi keputusan dan nasi keuangan.